Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai adalah bagaimana aku selalu memperbaiki diriku. Salah satu hadiah terbaik adalah perhatian penuh. Titik. Karena saat perhatian penuh, 100% kita mendengarkan, 100% kita hadir utuh, dan kehadiran 100% itu adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita sayangi. Itu final statement saya nanti gitu. Nah, nanti tengah-tengahnya kita akan bahas kenapa orang sekarang susah konsentrasi, kenapa susah hadir utuh, penuh. Ya itu tadi. Konteksnya adalah orang perfeksionis rada susah happy gitu. Rasanya aneh, bahkan konyol bahwa meskipun kita berkali-kali marah terhadap orang yang sama dalam situasi yang sama, ego kita bertindak bagaikan setiap situasi itu baru dan tidak terduga. Bener nggak? Ini terutama sama pasangan kalian. Ya mungkin kalian sama pasangannya udah nggak kehitung marah-marahnya berapa kali. Ya udah nggak kehitung aja, udah kelihatan sih. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah ada konflik juga nggak dewasa gitu. Jadi terlalu smooth nggak oke, terlalu chaos juga nggak oke. Ya cari titik tengahnya gitu. Karena kalau nggak ada chaos nggak tumbuh. Terlalu smooth, ya balik lagi ya. Smooth juga bisa datang dari apa coba? Dari keengganan untuk ngobrol gitu. Gitu. Makanya dalam hidup semuanya berpasangan. Siang dan malam, kiri dan kanan. Kecuali satu yang namanya jomblo. Semuanya membuat kita meledak. Jadi ya menarik ya. Diulang-ulang, ledakannya sama. Diulang-ulang, ledakannya sama gitu. Nah kalau nggak diregulasi, setiap ledakan itu akan membentuk luka yang lebih dalam gitu. Ya. Menolak mengenali proses ini bagaikan hidup di negeri hayalan. Itu bukan realitas. Jadi kebanyakan orang begitu kesal nolak. Kenapa? Lu berubah dong gitu. Nah itu hayalan namanya. Ya, termasuk kalian ini yang hadir pagi ini kan rata-rata masih menghayal ya. Belum landing gitu. Ekspektasi yang tidak disadari hanyalah kebencian yang sudah direncanakan. Mengapa? Kamu mungkin bertanya, kita tidak menyesuaikan ekspektasi secara alami setelah mengalami kejutan hari demi hari, tahun demi tahun sampai puluhan tahun. Pertanyaan bagus, coba ditanya sama ego. Setiap ego bilang bahwa aku pengen dia berubah 1 tahun. 2, kamu tuh harus berubah 2 tahun. Habis 20 tahun, dia nggak berubah-berubah juga. Berarti yang salah ego kamu. Berarti caranya nggak berhasil gitu teman-teman. Teman-teman, kalau cara pertama, kedua, ketiga, dan udah 100 cara nggak berhasil, masa sih mau diulang-ulang? Bener nggak? Masa sih mau menggunakan metode yang sama? Cara yang sama, udah jelas-jelas hasilnya nggak berhasil gitu. Suka aneh nih kalian ya. Paham ya teman-teman ya? Ngerti ya? Ya. Saya punya impian tapi bukan menghayal. Iya, tapi impian yang nggak diapa-apain tetap jadi hayalan sih. Jika seseorang peramal cuaca memperkirakan akan terjadi badai salju dan kamu berencana piknik di pantai, kamu tidak hidup mengikuti realitas. Dan kamu hanya membuat dirimu mengalami frustasi dan kekecewaan hebat. Oke, misal. Prediksi cuaca hari ini akan hujan lebat di Jakarta Selatan. Rencananya mau makan di pinggir danau kah atau di pinggir taman kah di daerah Jakarta Selatan. Tetap rencananya gitu. Udahlah. Hujan rintik-rintik, nggak apa-apa nanti juga berhenti. Rintik-rintik, tetap dia ngebuka planning itu gitu. Ternyata emang hujan beneran. Dan ya itu tadi. Kecewa. Kenapa? Ya realitasnya begitu gitu. So teman-teman, saat kita punya tingkat keluasan terhadap perencanaan dan gak harus terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan membuat hidup kita jadi jauh lebih bahagia sih. Makanya maaf banget ya, orang perfeksionis rada susah happy gitu. Karena presisi waktunya harus gini, presisi timingnya harus gini, presisi semuanya harus gini, miss 1 mm, 2 mm, banyak kekecewaan gitu. Makanya teman-teman please, jangan nyari ideal dalam hidup, karena nggak ada yang ideal dalam hidup. Termasuk siapapun yang orang-orang dekat dengan kita.
Ya, meskipun dulu waktu sebelum nikah mungkin kalian ke pasangannya he is the right man. Oh, gitu. She is the right spouse gitu. Pasti detik ini kalian sedang menyesal. Kan suka ditanya ya waktu pernikahan sama ibu bapaknya, benarkah ini pilihan kamu? Benar sekali. Aku memilih dan aku tahu he is atau she is the right person. Gitu. Ya, ini pada nyesal hari ini ya. Terbukti di hari pernikahan yang bahagia itu 1, pemilik gedung, 2, IO, yang ketiga band pengiring yang ada di dalamnya. Ya, yang lainnya enggak. Paham ya teman-teman? Orang bijak bakal merencanakan kegiatan lain. Ya, kalau orang bijak, begitu terjadi sesuatu, shifting planningnya cepat gitu. Nah, shifting planning ini nggak mudah sih memang ya teman-teman. Terutama buat orang yang agak sulit, luas gitu. Luas nggak paham ya? Luas tuh flowing gitu. Ya, flowing. Tentu saja, perakiraan cuaca tidak selalu tepat. Mungkin salju hanya turun sedikit sehingga perjalanan bermain skimu harus batal. Tidak masalah. Setidaknya kamu keluar rumah dengan syal dan sarung tangan, bukan memakai tabir surya dan sendal jepit gitu. Bukan pakai sunscreen atau pakai sendal jepit. Jadi planningnya tepat gitu ya. Fleksibel, benar, fleksibel. Kita tidak membicarakan gini. Flexibility itu, tadi saya lupa istilahnya. Flexibility-mu tergantung dengan neuroplasticity. Jadi teman-teman, otak kita bisa sangat beradaptasi dengan sesuatu kalau kita melatih. Jadi ada satu teori neuroscience ya yang disebut neuroplasticity. Otak ini akan beradaptasi sesuai dengan kelenturan, keluasan, kefleksibelan orangnya gitu. Tapi kalau otaknya udah 50-60 tahun ke atas rada susah sih. Ininya kayaknya udah gini nih. Gitu. Coba sekali-kali kalian di-scan, di-foto otaknya kayak gimana gitu ya, teman-teman. yang paling bahaya di USG, kok nggak ada gitu. Jadi buat yang nggak ada, wajar ya kalau kalian kayak gitu, nggak apa-apa ya. Udah. Kita tidak membicarakan tentang memprediksi realitas. Tapi tetap berada dalam realitas. Ya. Inilah yang dapat kita yakini dengan relatif akurat. Diperkirakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tidak sempurna. Kamu adalah seorang yang tidak sempurna. Menjalani kehidupan yang tidak sempurna adalah hal-hal dalam harimu yang tidak akan sempurna. Dan semua itu bukan masalah. Jadi teman-teman, kalau ada kata-kata manusia tidak sempurna. Jadi saya rasa bukan manusianya nggak sempurna, tapi semua kejadian yang datang ke kita tidak akan sesempurna yang kita inginkan gitu. Jadi jangan mengecilkan kesempurnaan dalam bentuk diri kitanya sebagai manusia, tapi kesempurnaan itu lebih kepada konteks yang namanya tidak akan ada planning yang sempurna karena kita nggak bisa ngelawan realitas gitu teman-teman. Karena kalian sudah sempurna seapa adanya. Karena kalian itu nggak ada duanya. The one and only, priceless, limited edition. Gitu. Jadi pun ada kata-kata nggak sempurna, nggak apa-apalah. Kalian memang nggak sempurna, tapi kalian berharga. Ingat itu baik-baik ya. Meskipun mungkin udah lama nggak diomongin gini sama pasangannya. Lumayan lah ya, lumayan. Saya mau nanya dulu ya. Teman-teman ngerasa dirinya berharga nggak? Sok saya mau nanya dulu, coba. Iya atau enggak gitu. Nggak ada yang ngucapin, ya nggak apa-apa ya. Yang ngucapin ulang tahun aja telat seminggu, nggak apa-apa sih. Wih, keren, Nah ini nggak ada urusan sama sombong, gimana, nggak ada loh ya. Tapi kalian ngerasa nggak bahwa aku tuh worth it gitu? I feel enough gitu teman-teman gitu. Gimana ya ngejelasinnya ya?
Ya berharga di sini bukan masalah jadi sombong, jadi jumawa, bukan, bukan. Tapi aku tuh berharga gitu. Ngerasa nggak? Iya meskipun abis gini nggak usah diomong-omongin juga sih. Apalagi dibikin status. Hey, saya baru ikutan live. Ternyata aku ini berharga banget. Ya elah, apa banget sih lu? Gitu pasti kan. Ini kan buat internal-internal kita aja gitu ya. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Jangan-jangan ya, selama ini tuh gimana kita mau menghargai orang lain kalau aku tidak menghargai diri sendiri gitu teman-teman. Itu sih poinnya. Ya dapat ya. Ini untuk bahan self-inquiry gitu. Oke, tahu kayak self-inquiry itu penyelidikan diri gitu intinya. Karena maaf ya. Tanpa disadari, orang yang sulit menghargai orang lain, udah pasti dia nggak menghargai dirinya aja. Kalau kalian menghargai diri kalian, kalian akan lebih memilih untuk tidak judgement, untuk tidak julid, untuk tidak dendam, benci. Karena kenapa? Saat aku dendam, julid, benci, amarah, dan lain-lain, aku lagi tidak menghargai diri karena kenapa? Sebenarnya yang pertama kali disakiti diri sendiri gitu. Maka penghargaan terhadap diri akan terefleksi kepada penghargaan orang lain gitu. Paham kan ya maksudnya ya? Ini jangan ngomong iya-iya aja tapi tanpa sadar tiap hari makan ngaco, ngomong ngaco, julid, benci, dengki, iri. Itu namanya berarti nggak menghargai diri gitu. Jadi begitu ngelihat orang ngehe nih ya nyebelin, aku mau menghargai diri karena kalau aku marah sama dia, aku lagi menyakiti diriku. Maka aku lebih memilih memaafkan. Tapi ujung-ujungnya sih, nah gitu sih ya. Dapat lah ya teman-teman ya. Itu kalau nggak dilatih susah loh. Serius. Karena kebanyakan informasi dan program dari luar bukan membuat kita menghargai diri, tapi mengecilkan dan merendahkan diri gitu. Sok aja kita buktiin. Waktu kalian ngaca, yang dilihat pertama yang jelek-jeleknya dulu, yang bagus-bagusnya dulu. Yang kurang-kurangnya, yang nggak bagusnya. Apa yang membuat kalian ngaca itu satu, ngecek yang jeleknya apa, bener nggak? Motivasi mengaca, ini apalagi mau ke undangan, pas mau masuk ke toilet dulu, dah, itu kan pasti pengen kelihatan bagus kan? Yang dicek pasti yang jeleknya dulu gitu. Ya paham ya maksud saya ya? Sip ya, ngerti ya? Oke. Iya kan kalau kalian juga di foto grup gitu. Yang pertama dilihat muka sendiri, yang lain jelek kan nggak masalah ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Terus, bagus gitu. Padahal teman sebelahnya lagi gini. Tapi kitanya bagus gitu. Tetap ngomong, bagus fotonya gitu, bener nggak? Ya nggak apa-apa sih, ya. Itu mah terserah aja. Oke. Sebenarnya itu bukan hanya wajar, tapi kesempatan sempurna bagimu untuk mengembangkan suatu pemulihan emosional, pengendalian diri, dan rasa hormat kepada diri sendiri yang lebih besar. Itu kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu mengendalikan dirimu sendiri. Dan dalam prosesnya, meningkatkan hampir semua aspek dalam kehidupan dan hubunganmu. Duh teman-teman, satu hal, ini saya mau cerita. Ini mau saya pakai di final statement nanti sih sebenarnya, tapi saya mau spill di awal gitu ya. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai adalah bagaimana aku selalu memperbaiki diriku. Salah satu hadiah terbaik adalah perhatian penuh. Titik. Karena saat perhatian penuh, 100% kita mendengarkan, 100% kita hadir utuh, dan kehadiran 100% itu adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita sayangi. Nah itu final statement saya nanti gitu. Nah nanti tengah-tengahnya kita akan bahas kenapa orang sekarang susah konsentrasi, kenapa susah hadir utuh, penuh. Ya itu tadi, konteksnya adalah tidak terlatih. Teman-teman boleh cek and recheck di
TokTok atau turun di IG gitu ya, cari aja magnaka.psikologi. Itu apalagi yang di Tangsel nanti bisa cek and recheck ke situ. Kita mungkin merasa tidak dihormati hari ini, seseorang mungkin menyela antrean di supermarket, menyalip kita di jalan, mengabaikan telepon atau email. Kita mungkin akan merasa malu atau seseorang meneriaki kita. Hari ini kita mungkin merasa terluka, tidak berdaya atau keduanya. Kita mungkin merasa ditolak, kesepian, sedih, dan ketiganya. Hari ini seseorang mungkin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang benar-benar tidak logis dan tidak rasional. Perkirakan itu. Seseorang mungkin mencurangi kita atau menghina kita hari ini. Kita mungkin menyaksikan ketidakadilan. Seseorang mungkin merepotkan kita, suatu tujuan mungkin belum tercapai, kita bisa menyadari sesuatu yang tidak menyenangkan tentang diri kita sendiri atau seseorang yang dicintai. Sikap orang lain bisa menyebabkan kita mempertanyakan hubungan atau diri kita sendiri. Kita mungkin menjadi tidak nyaman atau merasa tidak diinginkan. Ini semua yang tadi saya baca. Kan kalian banget ya, bener nggak? Lagi-lagi ini bukan soal mengharapkan apa yang terburuk atau menunggu musibah terjadi. Ada aksioma yang sering diulangi. Berharaplah yang terbaik dan berencanalah untuk yang terburuk. Merencanakan berarti kita memahami bahwa musibah terjadi amat sangat sering setiap hari dalam berbagai cara. Dan kita bisa terkejut dan marah. Atau setiap kejadian itu akan menjadi kesempatan untuk memperkuat kesehatan emosi kita dan mengubah karakter kita. Jadi keywordnya adalah berharaplah yang terbaik, tapi berencanalah untuk yang terburuk. Artinya, ya itu tadi, kalau mau pinjam dari bahasa teologis, itulah yang disebut berserah gitu. Gitu ya, yang namanya berserah itu fokusnya tidak pada goals, tapi fokusnya pada prosesnya gitu. Jadi saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, nggak pernah ada hasil yang salah tuh, nggak pernah ada. Yang ada adalah kalian berproses main-main. Ya kalau prosesnya main-main, ya hasilnya juga main-main dong gitu. Ya. Tapi jangan serius, jangan. Hidup tuh jangan serius, teman-teman. Yang ada adalah sungguh-sungguh. Beda ya. Ada serius, ada sungguh-sungguh, ada main-main. Dan hidup memang panggung sandiwara dan permainan. Tapi nggak bisa dilakukan dengan main-main. Jadi mari kita bermain dengan sungguh-sungguh. Ya, kata kuncinya play, main, bukan working. Beda. I play piano, bukan I work piano gitu. Playing piano, bukan working piano. Jadi kalau main piano, enjoy. Tapi main pianonya kerja, jadi nggak enjoy. Ya, ayo teman-teman. Beda nggak? Ngobrol sama teman atau ngajak. Ayo kerja. Misalnya, teman kerja lagi bareng, istirahat. Yuk balik lagi kerja. Atau kita main. Beda nggak? Beda. Karena main itu flowing the games gitu. Anyway, life is all about the games ya teman-teman ya. Hidup ini permainan. Dah. Gitu. Makanya ada jangka tengah, jangka panjang. Kita mau milih yang mana gitu. Makanya ini disebut Infinity War. Jadi kalau kitanya member-member di jangka-jangka pendek, ya kita hanya segini nih. Tapi kalau permainan kita jangka panjang, kita nggak mudah kecewa dengan hasil-hasil yang pendek gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. So, mau short term, long term, that's your choice. Dan bahasan singkat tadi cuman mau ngasih tahu bahwa semua kendali ada pada dirimu. Ya, jangan menyerahkan kontrol sama siapapun karena gak ada yang bisa. My life is my making. Artinya, jangan pipis sembarangan. Hidupku yang milih
diriku sendiri. Kurangi pilihan orang yang kita pilih. Kurangi validasi orang yang kita pilih. Karena ini kalau disurvei nih ya, mungkin 90% keputusan kalian bukan keputusan asli kalian, tapi karena nggak enakan. Oke guys, thank you. Sampai ketemu di Morning Talk berikutnya. Tetap sehat dan bahagia. Love you all. Udah cukup lah, jangan lama-lama ya. Salah, tepuk tangan. Oke guys, thank you ya. Kita ketemu jam 10. Kalian mau lewat ke Zoom boleh, mau lewat live TikTok juga boleh, mau lewat YouTube saya juga boleh. Pokoknya jam 10 kita akan belajar untuk gimana anak mengatasi anak yang susah belajar, susah konsentrasi, yang jangan-jangan kita selalu bilang atau selalu menyangka bahwa anaknya yang bermasalah, tapi jangan-jangan kalian sebagai orang tuanya yang memang perlu diperbaiki dulu. Oke teman-teman, dan seperti biasa kita ya belajar terus aja gitu ya. Anyway. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Oh iya, terakhir. Dapat apa dari obrolan nggak jelas kita pagi hari ini? Boleh taping? Kalian dapat apa pagi hari ini? Sip ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih. Love you all. ¿Cómo se llama?